everybody, welcome back to our Eons podcast. So it's with me, Queenie again. It's probably been like 6 episodes and you're bored seeing my face. But don't worry, we have fresh speakers for all of you. Today we have, please introduce yourselves. Hi, okay, so good day everyone. Okay, so I'm Sandy. Iya, ini Right. sama Mbak Sandy hari ini ya. We yes, have Mbak Sandy with us today. Jadi sebenarnya hari ini kita invite Miss Sandy karena Miss Sandy ini I'd say not quite but very experienced in terms of general English, especially conversation juga gitu. Jadi karena hari ini tuh banyak ya kita dapat pertanyaan, mendingan mana sih gitu, ambil conversation dulu atau ambil general English. Di sini yang dimaksud dengan general English itu adalah mungkin kelas yang lebih all rounded ya. Jadi maksudnya ada speaking gitu ya, misalnya ada writing, you have Grammar. grammar, listening and reading. Jadi we can say that general English itu mungkin versi lebih rigidnya juga daripada conversation gitu ya. Yes. Nah jadi banyak nih mbak yang nanyain sama kita kemarin kayak, Kak mending mana sih Kak gitu, mending kita ngambil general dulu atau kita mending ambil conversation dulu. I see. Nah tapi sebelum kita masuk ke Okay. pertanyaan inti ini, Alright. mungkin kenalan dulu ya, Okay, karena sure. banyak yang kepo sebenarnya. Jadi Miss Sandy atau Mbak Sandy ini siapa sih gitu? Okay, sure. Cerita dikit Mbak. Jadi kalau Mbak bisa describe yourself dalam 3 kata ya, in a fun way. Okay, alright. Who would you see? How would you see yourself? Okay, so 3 words. 3 okay. words. 2 words only. Okay. Kayak interview LPDP. I know, right? It's like an IELTS test. Describe yourself. Tell me a Describe bit about yourself gitu. I know, right? Okay. So if I have to describe myself in 3 words, it's gonna be like, what is it? Yeah, maybe fun. Ooh, okay, fun. For sure. For sure. Testimoni Yeah. banyak siswa guys. Of course, Itu we benar. have to be fun in here, right? We have to teach you in a fun way. Yeah. Okay, and then probably I can say that I'm a very detailed person. Yeah. Yeah, right. Many people say that I'm a detailed person. Detail And then- oriented gitu ya. Yeah, right, exactly. And then the third, probably I'm very, very patient. Nah. Yeah, say that I'm very patient Yeah. with all the students and also friends. Yeah, Gitu. yeah. Jadi, yeah, those are the 3 words that can probably describe me a bit. Yeah, describe you best. Yeah. Actually, I think I would testify to that ya. Karena kayak I have seen a lot yang memang setiap kadang aku pernah gitu ya ketemu sama beberapa muridnya Miss Sandy dan mereka selalu bilang kayak, ya Miss Sandy tuh seru banget kok gitu. And first impression aku sama Miss Sandy itu waktu itu during the TOEFL test waktu I had to observe your Sure, class sure. ya, inget nggak sih? Nah, and I thought kayak, this is a very interesting way that you can like conduct the test karena waktu itu you allow them to send multiple recordings Yes, of their exactly, of yeah. their attempts ya. Jadi kayak yeah. you didn't just accept one thing. So I guess that would contribute to you being detail oriented. Yeah, because I believe that they deserve like some chances Yeah. because it's still like a preparation and Masih also praktis ya? betul baru latihan jadi mereka it's okay to give them some chances not just once gitu so that they can develop their skills and also they can learn by the mistakes that they learn that they did gitu. Ah iya sih, aku juga highly agree gitu. Karena dulu kan when I came here, aku tuh berpikir kalau kita udah tes gitu modelannya harus apa ya, kayak ya udah langsung ya udah bye Selesai happy, gitu ya. happy swimming gitu. No. Yeah. Ya karena kan sebenarnya kalau salah satu tugas kita sebagai teacher itu nggak cuma kayak ngajar doang. Yes. Kemudian ya udahlah mereka biarin aja mau Terserah terserah gitu. mau gimana. So we have to also guide them during the process. Terus mereka gimana sih biar mereka tuh setelah lepas dari guidance kita itu kira-kira nanti mereka kalau misalnya ada kesalahan mereka bisa Jalan reflect to sendiri. themselves on themselves or not kayak gitu. Mereka bisa gimana sih cara belajar dari kesalahan and then they're not also like giving up with one try and then that's it begitu ya. Jadi mereka juga harus bisa punya mentality yang not giving up, yang resilient gitu. Okay. Aku sepakat sih karena kayak sebenarnya mentality yang barusan Miss sebutkan itu juga apply in every aspect of life ya, nggak hanya dalam belajar TOEFL aja sebenarnya atau belajar IELTS gitu. That includes general English, conversation atau bahkan
other aspects ya dalam hidup. Ya, makanya ketika kita mau belajar bahasa Inggris itu nggak bisa cuma tiba-tiba mau TOEFL nih, tiba-tiba cuma langsung ke TOEFL aja. No, so sometimes we need to take the general English first. Then we go to the TOEFL or maybe to the IELTS. So we need to learn about the basic first, right? Nah, jadi misalnya mau IELTS nih, ternyata grammarnya belum bagus, masih acak-adut, nggak bisa nulis ya, nggak bisa nulis, belum bisa nulis. Produktifnya masih susah ya. Betul. Nah, jadi mereka mungkin bisa kita arahkan dulu ke general English. They can learn about the grammar and everything, the vocab, begitu. Atau mereka mungkin mau ambil IELTS, ternyata writingnya sudah cukup bagus, but they still need like some improvements in the speaking. Nah, itu mungkin mereka bisa belajar dulu di conversation, begitu. Jadi semuanya itu bersangkut paut gitu ya. Not just one skill and not just one program. So they need to namanya belajar it's a life process, right? Jadi nggak cuma satu kali aja. So they need like proses. Nah, itu sih sebenarnya insight yang harus kita catat di sini. Jadi when a question arises kayak nih conversation atau general English sih, kalau misalkan if I gather you correctly ya, sebenarnya the key to choosing wisely adalah knowing the goal, ya kan? Exactly. What are your goals or what is your goal? Like what do you have in mind? Knowing your strengths, knowing your weaknesses gitu, knowing areas that require improvement help you decide gitu kan sebenarnya. Betul banget begitu. Nah, jadi memang ketika mungkin teman-teman datang ya untuk mengkonsultasikan, jangan cuma kira-kira aku jeleknya di apa ya, aku kurangnya di apa aja, tapi coba konsultasikan juga pengennya apa sih, goalnya apa. Kemudian barulah sampaikan juga kekurangannya apa. Oh, kurangnya di sini atau kurangnya di situ. Dan nanti konselor kita atau mungkin staff dari kita juga nih bisa ini nih direct kita. Oh, kayaknya bisa ke sini dulu deh, bisa ke general English dulu or that kind of thing. Bisa dibantu quote unquote diagnose ya. Kayak kalian tuh butuhnya apa kira-kira ya, dan fasilitas apa yang nantinya akan paling bisa mengakomodir mungkin ya dengan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Exactly, Miss Queenie. BTW kepo nih ya. Biasa nih aduh kepo ya. Semua speaker itu biasanya nanti suka ada curiosity tertentu dari yang dengar. Misalkan kayak dulu tuh Sandy nih, misalkan Mbak Sandy ini kuliahnya di mana sih gitu. Dulu Mbak Sandy kuliahnya di mana kalau kita boleh tahu? Oke, saya kuliahnya kebetulan mencintai satu universitas ya. Sangat setia. Jadi kebetulan kuliahnya di Sanata Dharma. Ambilnya of course bahasa Inggris tapi bukan pendidikan ya, English Letters ya, sastranya. Ambil sastranya di Sanata Dharma begitu. Cerdas dan humanis. Sorry. That actually caught me off guard. Tapi benar. Tapi itu, exactly, right? Tapi emang slogannya itu kan. Exactly. Dan humanis ya. Begitu. Jadi memang bukan basicnya bukan pendidikan, not education, but still of course related English letters, literature. So, but actually my focus at that time was linguistics. Kalau teman-teman mungkin wah Miss Sandy ini belajar literature berarti suka novel, suka baca apa? Honestly, I wasn't. Siapa gitu? Stereotip macam apa jadi gitu? Sebenarnya dulu nggak suka baca, nggak terlalu suka baca. But I'm very interested in English and I really enjoy that gitu. Dan kemudian ya jadi lebih curious sama bahasanya itu sendiri. Kenapa sih ini kayak gini? Kenapa sih itu kayak gitu? Nah gitu. Jadi maybe I'm into linguistics more than literature. Aku bisa paham sih. Malah menurut aku kayak I would agree that sebenarnya menjadi guru itu memang betul kita butuh sertifikasi tertentu. Namun gitu, understanding the thing that we're learning, that we're going to, itu juga sebenarnya nggak kalah pentingnya. Karena kayak I've seen great teachers dengan background yang mungkin bukan pendidikan gitu. Bukan berarti kamu kalau misalkan di pendidikan malah nggak lebih bagus dari sastra. Kan suka banyak stereotip seperti itu ya. Bagusan orang tuh bahasa Inggris tuh bagusan kalau yang kuliahnya sastra gitu. Enggak juga sih ya. Kadang it highly depends on willingness kamu juga, depends on interest kamu. You in particular I know are not quite, but I've heard that you
like kids ya, and you are very good with kids juga gitu. I guess Not really, actually. that's what I heard sih. Gue kayak Sandy biasanya kalau sama anak kecil sabar That's exactly what you said about yourself juga kan, kayak you were patient gitu. Jadi kayak gue assume aja kalau misalkan sure. you can assume that. Kalau misalkan maybe you like kids atau misalkan you at least are able to handle children gitu. Ya sebenarnya kalau dulu mungkin itu berasal dari coba-coba juga, Miss. Yeah, so I wasn't born with that kind of maybe skill, right? I wasn't born like that. But maybe I don't know. Maybe because I have a sister. I have a sister, and she is like 9 years older than me. So I have my first niece when I was still in maybe university, and then I took care of them, like my niece and also my nephew, right? And then maybe because of that gitu ya, terbiasa menghandle anak-anak dan juga mungkin I'm also like childish myself, so like playing with my friends, masih youthful shine gitu kayaknya. But also maybe some people say that I'm like keibuan gitu ya, begitu. Nurturing jadi, gitu ya, keibuan gitu. Jadi mungkin itu mungkin kids are seperti comfortable itu. mungkin jadi. Not really. Really? Not really. Have you like had instances where anak-anak kayak pada screaming gitu? Yeah. When they're crying, I also like, aduh, aku mau nangis juga nih kayaknya. Aduh, kenapa lo nangis gitu? I know, right? Gue harus gitu. ngapain gitu? Yeah. So it's actually not my comfort zone teaching kids. I'm just still trying, gitu. Jadi coba aja. Yeah, always learning, and we never know what's gonna happen gitu kan. Jadi ya udahlah gitu aja. Jadi just try. At least I'm not scared of kids, gitu kan. I'm not scared of kids. Karena banyak yang, aduh aku takut sama anak-anak tuh kayak gitu ya, takut sama anak-anak kayak gitu. Tapi so far I'm not afraid of them, so I still can handle them, like play with them, and then I'm patient enough begitu ya. Jadi to tell you the truth, I'm still struggling with singing along, like with the children. I cannot say like what is it, like twinkle twinkle? No, it's kind of awkward for me. Aku kayak suka cringe at myself gitu. Exactly. It's awkward for me. It's an awkward moment for me. Jadi itu tadi ya. Memang we're not perfect begitu. Jadi of course masih learning juga, masih struggling with that too. Karena banyak teachers yang bisa bermain dengan lagu, dengan kayak gitu-gitu ya. I still cannot do that. Masih personal ick gitu ya. Yes, exactly like that. Aduh, masih takut begitu gitu. Understandable. What about you, Miss Queenie? Aku juga sebenarnya sama ya. I don't think I've always been great gitu. Tapi nggak tahu ya, karena my whole life memang aku udah terbiasa ngurusin orang yang jauh lebih kecil dari aku. Adik aku sama aku selisihnya hampir 6 tahun. Jadi dan memang dulu orang tua kami sibuk. Jadi aku suka handle adik aku dari aku kecil. Jadi memang, tapi memang kayaknya kalau suka anak kecil tuh selalu dari dulu sih ya. I've always, kalau aku memang suka anak-anak. Cuman great atau tidaknya bener yang kayak kata Mbak ya, maksudnya takes practice I guess untuk lo bisa ngehandle anak-anak ya. Karena treatmentnya beda banget. Case by case basis kan. It's no easy task gitu. Iya betul. Lo bisa handle anak satu, belum tentu nanti digeser. Betul. Dia mau ditreat dengan cara yang sama. Bener. Cocok-cocokan banget kalau kayak gitu ya sama anak-anak kecil itu. Benar. Nah jadi aku juga jadinya karena memang mungkin anak kecil itu kan, tapi satu rumus utamanya adalah lo ngebadut aja, maksudnya bikin happy aja kan. Kalau mereka maunya apa ya ikutin aja, maksudnya bukan diikutin asin mereka mau terjun terus kita oke, ayo gue ikut terjun gitu ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi maksudnya mungkin happy environment a fun environment kayak gitu. Diikutin aja, maksudnya orangnya seperti apa gitu, nggak usah terlalu berusaha untuk membuat mereka conform ke kita karena memang belum tempat umur dan situasinya I guess ya. Tapi that's about it sih. Sebenarnya tadi aku ngedik soal anak ini karena aku
pengen nanya nih, karena kan banyak audience yang sebetulnya mau general English dan conversation ini dimulainya dari kids dan ranging up to young teens ya. Betul. Yang young adult itu memang ada, tapi kalau kita bandingkan persentasenya banyak yang lebih interested dari umur-umur mungkin usia I guess 4 atau 5 sampai elementary schools ya. Sampai mungkin ya 13 gitu atau mungkin 15. Pokoknya belum lulus SMA lah dia. Nah, aku tuh pengen nanya sebenarnya sama Mbak. Menurut Mbak ya, how can parents help their children di usia-usia krusial ini ya? Mungkin untuk cultivate their children's potential to the fullest gitu. Menurut Mbak, how can they assist dalam departemen ini? Okay, the first thing, don't force them to learn something. Ya, forcing is always not a good thing. Jadi pokoknya kalau anaknya mau belajar ya ayolah, so support gitu. Tapi kalau anaknya reluctant, like they don't want to, ya sudah, just let it be gitu. Karena anak-anak itu butuh mood banget, buat belajar. Butuh, pokoknya tergantung mood lah, tergantung mood. Dan let them enjoy and do what they like gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua, ini bukan saya menggurui because I'm not the parent right? yet. I'm not the parent yet, but it's based on my observations. What happened to the kids that that study in my classes begitu. Jadi ketika mereka nggak mood dan mereka nggak mau, ya udah jangan dipaksa begitu. So the first, do not force them to do something that they are not comfortable. Bukan they don't like ya, they are not comfortable gitu. Mungkin mereka suka bahasa Inggris tuh suka begitu ya, tapi ada saat-saat tertentu yang mereka capek. Karena kenapa? Karena sekolah mungkin ada ekstrakurikuler inilah, ibunya kadang parents kan pengen yang perfect ya, diikutin piano, diikutin judo, diikutin ini itu. They actually like English, okay, but then they're not comfortable because maybe they're tired and everything. Kalau sedang lagi with that kind of emotion and also feelings, don't force them to do well in everything gitu aja sih. That's the first, do not force them. And then the second, begini, kalau misalnya semua itu kan pasti mulai dari family dulu ya. Karena teachers itu kan hanya supporting agentnya saja gitu, right? Kita hanya fasilitator. Iya, kita itu hanya mensupport aja, bukan yang utama. Okay, jadi ketika memang parents itu pengen anak-anaknya bisa speak English well and then fluently, and then mereka bisa ngobrol cah-cisus pakai bahasa Inggris setiap situasi apapun, ya of course the people in the family have to also include in that kind of activities. Jadi mereka juga kalau bisa di rumah ya sering-sering pakai bahasa Inggris lah begitu. Ketika ngobrol seringlah pakai bahasa Inggris. Kemudian from my experience itu kita harus selalu berada di environment itu. Misalnya dari kecil ya kita bisa biasakan dengan misalnya dengerin lagu-lagu bahasa Inggris atau let them to play games in English. It will help a lot too. Kayak gitu. Jadi memang dibangun dulu suasana di rumahnya yang yang mendukung untuk menggunakan bahasa Inggris. Karena kids, they don't learn English by memorizing the grammar, the verbs and everything, because they learn it from the things around them. Kayak perceptionnya masih mentah. Iya, betul. Jadi mereka masih mencontoh dan juga mereka masih mencontoh ya, mereka mencontoh masih ngikutin banget apa-apa yang mereka baru dengar kayak gitu. So you have to support your children by doing the things too. Gitu ya. Begitu. Jadi itu sih yang pertama, kita harus yang pertama tadi do not force them, yang kedua kita harus ikut berperan aktif juga. Jangan meminta mereka melakukan hal-hal yang nggak kita lakuin juga, kayak gitu, right? Practice what you preach lah. Iya, begitu. Oke, probably that's the thing. Oke, gitu. Jadi kalau yang lain sih mungkin ya nggak terlalu yang utama banget ya. Kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Two key factorsnya itu. Iya. Itu benar, karena aku juga yang untuk nge-highlight poin nomor 1 itu, kita juga harus mengingat gitu ya, anak-anak itu makin kesini sekolahnya bukan makin gampang. Iya, betul. Itu satu ya, maksudnya
jangan berikan mereka beban mimpimu sebagai orang tua. Aku paham masa kita orang tua kadang orang tua tuh kan selalu beralasannya satu, enggak kan kita cuma mau expose sebanyak-banyaknya. Memberikan kita yang cuma terbaik. mau memberikan yang terbaik dan mengarahkan. Tapi kadang seringkali kita lupa gitu ya, bentuk kasih yang kamu berikan atau bentuk cinta yang kamu berikan ke anakmu tuh belum tentu yang anakmu butuhkan. Belum tentu juga itu yang mereka mau. Jadi berikanlah mereka sesuai porsi mereka juga gitu. Ya itu yang kayak tadi Mbak bilang ya, masuk udah les piano lah, les ini les itu, terus masuk kelas kita tuh udah kayak Iya betul. Yang kayak belajar udah capek, ya. Jadi nggak maksimal juga. Toh untuk belajar itu kan kualitas bukan kuantitas ya. Betul sekali. Percuma lo ngelesin 20 kali seminggu gitu ya. Tapi daya serap anaknya hanya 2% per pertemuan. Mungkin kalau lu lesin dia hanya setengahnya, they could have absorbed way more. Dan itu kan menghemat tenaga anaknya juga. Jadi orang tua menghemat dana juga. Jadi sebenarnya win-win gitu. Iya betul. Belum yang harus di-highlight lagi kan juga umur-umur segitu tuh umur-umur orang-orang sangat moody gitu. Anak-anak umur segini tuh moody. Iya, cepat banget berubah ininya, emotionsnya. Nah, dan itu bukan karena mereka memang secara psikisnya troubled gitu. Itu bukan berarti ketika your children are acting out of what you think is normal, lantas mereka problem child gitu. Mereka cuman lelah aja kadang. Mereka masih sulit mengungkapkan emosi, masih sulit mengartikulasikan rasa gitu. Betul. Dengan ya chemical in your brain yang lagi naik turun puberty and everything. Masih develop banget. Iya, mereka tuh juga having a hard time. Kadang I think kalau aku bisa nambahin satu dari poin yang misalnya dikasih on top of those two yang aku sudah sangat sepakat itu memang kunci gitu. Satunya lagi sih have some empathy. Ya, banyak orang tua yang kayaknya suka lupa. Iya betul. Kamu tuh juga pernah jadi anak sebelum kamu punya anak gitu. Jadi learn and think how it would be in their shoes. How they would feel in that kind of position. How would they be atau how would they feel atau what are their what's on their plate right now, what's on their shoes. Jadi jangan taruh dirimu sebagai tolak ukur, taruh mereka sebagai tolak ukur. Yes, betul. Karena ya yang tadi Miss bilang, especially when we're talking about conversation in general English gitu. Ketika kadang anak bingung, solusi yang dikasih sama mereka adalah mungkin dua-duanya aja. Iya, itu betul. Ada yang kayak gitu. Iya, betul, kadang kita bingung kan, kita ngelihat murid kok lu kemarin gimana? Udah general English, kenapa gue ngelihat lu di conversation lagi. Jadi double. Nah, jadi itu juga kadang bukan solusi gitu. Kadang it's okay to take things one thing at a time. Mungkin itu yang keempat. Oke, mungkin sebenarnya kayak gini sih. Kenapa sih ada teman-teman yang kasusnya tiba-tiba tadinya di general English terus tiba-tiba conversation dan biasanya kayak gitu terjadi di kelas-kelas adults kan. Nah, itu sebenarnya kenapa? Karena mereka mungkin starting point untuk belajarnya itu udah bukan terlambat ya, tapi udah shaky mungkin sih. Iya kan bahasa yang tepat. Kalau bisa itu sooner than that gitu. Jadi memang kalau parents sekarang sih udah sudah sangat aware ya dengan itu. Mungkin sudah aware dengan pentingnya bahasa Inggris itu. Makanya teman-teman banyak yang masih SD itu udah dilesin bahasa Inggris kayak gitu. Jadi that's a good thing gitu ya. Itu salah satu starting point yang bagus. Jadi memang untuk menghindari hal-hal yang seperti itu biar mereka nggak confused begitu ya. Jadi memang let them to learn English sooner, itu pasti better banget lah kayak gitu. Nah, tapi mungkin juga diingat buat kalau untuk anak-anak ya, untuk kids, mereka itu mungkin ada yang tipenya itu productive skillnya belum muncul banget di awal-awal. Jadi banyak nih teman-teman dari di SD ya, yang mereka kalau belajar, they know, they understand, they can understand everything. Mereka mencerna gitu. Iya, mereka mencerna. Ketika dites mereka ngerti, tapi when their parents ask them to speak, kadang mereka nggak mau. Mereka kadang lebih nyaman pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi memang kadang ada teman-teman yang productive skillnya itu masih belum pede atau masih belum stage-nya lah kayak gitu. Jadi memang anak-anak itu memang stage-nya tuh masih di menerima dulu, receiving dulu. Iya, masih menerima dulu. Mereka masih mengumpulkan kata-kata, mengumpulkan semuanya kayak gitu ya. So it's okay if they
they haven't developed their productive skills seperti misalnya speaking atau writingnya kayak gitu. Jangan langsung wah kok anak saya nggak bisa ya, padahal baru 20 pertemuan, baru 20 pertemuan, kemudian kok ini anak saya belum bisa nulis, belum bisa cacis bahasa Inggris. What do you expect? Aku tuh sampai pernah not robots aku gitu, pernah right? denger cerita, ini cerita nyata ya, sampai orang tua itu masukin anaknya ke satu klinik terapi karena dia berpikir anaknya terlambat berbicara atau mungkin ada maksudnya delay atau daya serap yang rendah gitu. Padahal itu sebenarnya menurut aku misconception nomor 1 ya. Justru kadang saking tingginya daya serapmu kan kamu butuh lebih banyak waktu untuk mengolah informasinya dan mengeluarkannya itu. Ya itu kan lebih ke psikologi ya kayak gitu. Nah mungkin parentsnya ini kenapa sih di sini di IONS juga itu kenapa ada detection yang ada psikologisnya juga ya. Nah itu mungkin supaya orang tuanya itu menyadari seperti itu. Oh tahu nih ternyata anakku tuh emang stage-nya tuh baru di sini loh, baru receiving-nya tuh baru banyak gitu. Jadi kalau produktifnya mungkin beda sama teman-temannya yang lain ya it's okay kayak gitu. Yang penting nanti di rumah itu selalu diasah lagi dengan ngobrol-ngobrol lagi sama anaknya sendiri dan lain-lain. Mungkin akan lebih nyaman. Anak-anak akan lebih nyaman ngobrol sama orang tuanya, sama kakaknya, sama adiknya, sama teman-temannya di rumah. Karena kan waktunya akan lebih lama juga ya daripada sama teachernya di sini begitu. Dan emang kita nggak usah ngomongin kids ya, kita sampai adults, sampai kita mungkin nanti sudah senile, kita sudah lansia pun, maksudnya kita juga nyaman dengan apa yang familiar gitu. Jadi maybe that's one thing ya. Dan yang terakhir sih less comparing, more reflecting aja sih ya, parents and people in general ya. Karena kayak just because mungkin pace anakmu berbeda dengan pace anak-anak lain, atau kamu pun berbeda dengan teman-temanmu, does not make you an utter failure. Doesn't mean you have to stop trying. Yeah. It's just the process that is different. Right, we have different process. Semuanya pasti punya proses yang berbeda-beda dan ya itu tadi gak boleh memaksa dan empati tadi ya, seperti yang Miss Queenie bilang tadi ya, begitu sih. Jadi ya hargai aja prosesnya, tetap di support. Kemudian kalau memang mungkin ada hal-hal yang perlu dikasih suggestion atau seperti apa, dibuat nyaman. Jangan jadi menghakimi atau jadi I know that easier to be said than done, right? Tapi ya harus dimulai. Tapi harus dimulai dari sekarang begitu. Oke, jadi intinya jangan lupa enjoy ya. You have to enjoy, but still itu tadi know your goal. Know your goal, know your weaknesses, what to improve. Jadi map yourself well. Yes, exactly. Karena kayaknya cukup ya. Kok kayaknya baru 5 menit ya. Gak kerasa ya, tiba-tiba udah di kode Mas Yanuar ya. Oke, kalau gitu guys, karena ini aku sama Miss Sandy masih harus ngajar lagi. Jadi nanti kita akan ketemu teman-teman lagi di podcast berikutnya. Thank you guys. Thank you. See ya. Have a great day everyone.